Saya sepertinya kembali ke rumah saya sendiri, ya. GPDI itu seperti ini, ya. Ada sukacita di situ. Kalau ada sukacita di situ, kemuliaan Tuhan itu pasti ada. Ya. Nah ini yang selama ini yang hilang, saudara-saudara. Nah kita mau kembalikan kemuliaan Tuhan itu seperti ini, ya. Saya ketika masuk ruangan ini, ya. Saudara, auranya berbeda, ya. Auranya berbeda, ya. Aura Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita itu sangat dirasakan, saudara-saudara. Ya, makanya ketika tadi bernyanyi, ketika memuji Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan, ya, mungkin ini saatnya, ya, GPDI Provinsi Banten, Tuhan akan pulihkan. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia, Bapak Pendeta John Leon. Yang saya hormati ada juga dari Majelis Pusat, ya, yang datang pada hari ini. Kalau tidak salah Bapak Pendeta Ferry Da Costa, ya, sebagai Wakil Sekom, ya Pak, ya. Kemudian ada juga Bapak Pendeta Wenas, Majelis Pusat Penelitian dan Pengembangan MPGPDI, ya Pak, ya. Kemudian yang saya hormati PLT Ketua Majelis Daerah GPDI Provinsi Banten, Bapak Pendeta Edi Bongo, yang saya hormati. Kemudian PLT, dalam sejarah ini ada PLT, ya. PLT Sekretaris Daerah Majelis Daerah Provinsi Banten, Bapak Pendeta, saya sebutnya Amang Silitonga. Ya, karena beliau adalah orang tua saya. Yang saya hormati PLT juga, ya. PLT Bendahara Majelis Daerah GPDI Provinsi Banten, Amang Panggabean. Ya, silakan duduk, ya. Saya kira Amang Panggabean ini orang Cina. Saya kaget ketika dia bahasa Batak dengan saya. Halah kita juga ini. Jadi yang saya hormati ketua-ketua wilayah 1 sampai 10. Kenapa saya sebut 1 sampai 10? Karena memang ada 10 sekarang. Ada 10 sekarang, tidak ada 14 lagi. Kembali ke semula. Ketika Pak PLT Sekretaris Daerah datang ke kantor menyampaikan surat kepada saya, ya, saya mengatakan kepada Pak PLT Sekretaris Daerah MD GPDI Provinsi Banten, mengatakan pemerintah tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Majelis Pusat GPDI. Saudara, kalau kita tidak tunduk pada aturan dari Majelis Pusat kita, siapa lagi yang mau tunduk? Betul. Kalau pemerintah saja mengakui apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pusat, dalam hal ini adalah pimpinan kita, Ketua Umum GPDI, ya. Bagaimana kita, orang yang di dalam GPDI itu sendiri, saudara-saudara? Ya. Makanya saya mengatakan, pemerintah mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pusat Gereja GPDI. Ya. Kalau MP-nya mengatakan A, maka kami akan mengikuti itu A. Maka saya menerima Pak Silitonga di kantor saya menerima surat-surat itu, dan saya katakan pemerintah akan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Silitonga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya sudah hampir 5 tahun menjadi pembimbing Kristen. Sudah berapa kali ketemu dengan Pak Ketua Umum kita, ya. Dan saya sangat senang sekali kalau ada ketua umum seperti ini di Metodis. Saya yakin Metodis itu akan maju sekali. Ya. Makanya saya mengatakan GPDI itu adalah rumah saya. Saya pendeta gereja Metodis, Bapak Ibu. Tetapi kami tidak pernah menemukan figur seperti Pak Ketum kita.
Ini jujur saya katakan, boleh direkam, boleh disebarkan. Karena ini fakta. Gereja kami juga banyak mengalami persoalan Bapak Ibu. Gereja Metodis yang katanya sudah hampir 100 tahun, 98 tahun, lebih dulu GPDI ya Pak ya. 98 tahun, tetapi masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalamnya. Dan persoalan itu, saudara-saudara, ya, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, banyak juga orang-orang di dalamnya yang lebih mementingkan ego sektoral, lebih mementingkan kelompok masing-masing sehingga tidak ada kesepakatan di situ. Nah, saya tidak ingin GPDI seperti itu, Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan sudah nyatakan seperti ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukan yang terbaik apa yang sudah Tuhan nyatakan. Saya bawa pensil Bapak Ibu ya, saya bawa pensil ini. Saya nggak pandai bercerita seperti Pak Ketum, tapi saya bawa pensil ini. Bapak Ibu, ini pensilnya ada ada ujungnya enggak ya? Ini tidak ada ujungnya Bapak Ibu. Bagaimana kita supaya pensil ini bisa berguna? Kita tajamkan, betul? Kita serut, kita tajamkan supaya pensil ini bisa berguna. Kalau pensil ini tidak ditajamkan, maka dia tidak akan berguna. Ya. Nah, saya berpikir begini Bapak Ibu, mungkin ini adalah jalan Tuhan. Kenapa Pak Ketum kita ya mengangkat PLT ya di Banten ini? Ya mungkin Tuhan ingin supaya GPDI Banten ini ditajamkan oleh Tuhan. Apanya yang ditajamkan? Ya orang-orangnya, hamba Tuhannya, visi dan misinya, pelayanannya, supaya lebih bagus ke depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada 3 hal apa yang harus kita tajamkan. Yang pertama, saudara-saudara, fisik kita harus kita tajamkan. Fisik kita. Ya. Sudah lapar Pak ya? Belum Pak ya? Ini akan lebih lama dari Pak Ketum tadi Pak. Saya balas dendam ini. Oh, tajam tahu jam makan ya. Saya kira tadi Pak Ketum sudah 1 jam khotbah, baru mulai 1 ayat. Saya kira sudah selesai. Mari kita baca ayat yang pertama. Sudah 1 jam masih baca ayat yang pertama. Nah, saya mau balas dendam ini. Yang pertama yang ditajamkan adalah pikiran kita, saudara-saudara. Saudara, berapa banyak pikiran kita yang terbuang oleh karena persoalan yang terjadi selama ini? Saya yakin saudara-saudara sebagai pendeta lelah dengan ini. Kalau saudara lelah, apalagi saya, saudara-saudara. Saya sudah capek. Sebentar-sebentar ada yang lapor begini, sebentar-sebentar saya dituduh berpihak ke sana. Saya capek, saudara-saudara. Saudara, mari kita tajamkan pikiran kita untuk membuang hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mulai hari ini ya, kita buang itu pikiran-pikiran kita yang tidak membangun iman kita. Konflik memang ada, persoalan memang ada, saudara-saudara. Tetapi jangan sampai membuat pikiran kita terkuras oleh karena persoalan itu. Capek kita. Masih banyak lagi yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita. Tadi Pak Ketum bilang sudah ada ajaran-ajaran baru, Kristen progresif. Jangan sampai nanti ada lagi MDGPDI progresif. Saya tidak mau dengar lagi ada MDGPDI progresif. Kita tutup itu langsung. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita buang pikiran-pikiran kita yang mengganggu kita. Musda itu adalah agenda resmi kita, agenda yang sudah terjadwal setiap 5 tahun. Siapapun bisa duduk di situ. Tidak mesti mereka mempertahankan di situ. Kalau Tuhan sudah pakai mereka, pasti Tuhan akan pakai. Gak perlu kita dengan berbagai cara mempertahankan apa yang bukan menjadi milik kita. Kalau itu adalah agenda resmi, mari kita bersama-sama menciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan.
Kita sudah pada kondisi yang sebenarnya ini. Pak Ketum sudah menunjuk PLT. Dipersiapkan aturan-aturan yang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Saudara, untuk hal yang baik, kenapa kita harus tidak mendukung? Saya saja sebagai pembimbing Kristen, pemerintah tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Majelis Pusat Gereja Pentakosta Indonesia. Karena mereka yang punya kewenangan. Kami tidak punya kewenangan siapa yang menentukan sah dan tidaknya. Majelis pusatnya, Bapak Ibu. Kalau majelis pusatnya mengatakan ini yang berwenang, maka kami pemerintah akan mengikuti itu. Dan saya patuh pada aturan, Bapak Ibu. Saya sudah berkoordinasi juga dengan pusat. Pusat mengatakan ikuti apa yang ditetapkan oleh majelis pusat gereja tersebut. Makanya hari ini saya hadir, Bapak Ibu. Kehadiran saya membuktikan bahwa saya ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tajamkan pikiran kita supaya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya ada 302 nih Pak. Tapi cincin saya ini bukan dari Amsterdam Pak. Ini dari Boyolali Pak. Beda dengan Pak Ketum. Yang kedua, saudara-saudara, yang pertama tadi apa? Pikiran kita. Tajamkan pikiran kita dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Yang kedua saya lupa ini. Yang pertama tajamkan pikiran. Saya lupa ini Pak. Tiba-tiba lupa ini. Apa karena Pak Ketua memandang saya dengan begitu serius ya? Yang kedua, saudara-saudara, tadi tajamkan pikiran. Jadi lupa, ini benar-benar lupa. Ya? Saya grogi kalau sudah dilihatin oleh Pak Ketua ini. Ya? Dulu, saya berpikir dulu ya 5 menit ya. Yang pertama tajamkan pikiran. Yang kedua adalah mari kita jaga jiwa kita. Bagaimana caranya kita menjaga jiwa kita? Saudara-saudara, bangun hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Amen. Bangun hubungan kita secara horizontal dengan sesama kita. Saudara-saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah bagus, saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara, hubungan saudara pun dengan sesama akan bagus. Amen. Saudara, yang di seberang sana itu adalah teman-teman kita. Betul? Masih pendeta-pendeta kita kan? Masih GPDI kan Pak Ketua? Saudara, mari kita rangkul mereka. Rangkul mereka. Ajak mereka. Ya. Sampaikan kepada mereka bahwa kehadiran kita bukan semata-mata hanya untuk sebuah jabatan. Tapi semata-mata kita berpikir bagaimana kita membawa gerbong yang besar yang bernama GPDI ini, saudara-saudara, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara, sayang sekali kalau gereja yang besar ya, hancur terpecah-pecah. Ya, sayang sekali. Saya tadinya mau masuk GPDI Pak Ketua. Dari dulu saya sudah katakan gitu. Tapi kalau masih ribut begini, bagaimana Bapak Mas mau masuk? Bagaimana Bapak Mas mau masuk ini tidak selesai-selesai persoalan. Saya kepingin sekali menjadi pendeta GPDI. Karena saya memang dulu sekolah minggu saya di GPDI. Ya, GPDI Palembang. Pendeta Gultom itu pendeta saya. Saya dibesarkan di sekolah minggu gereja GPDI. Ya,
setiap hari saya dijemput oleh orang baju hitam putih sekolah minggu. Ya. Jadi saya cinta GPDI Bapak Ibu. Saya mencintai GPDI. Saya tidak ingin GPDI ini terpecah belah. Saya ingin terjadi kesatuan di antara kita. Itu yang menjadi doa saya juga Pak Ketua. Kalau hari ini kita bicara supaya kita semua menjadi satu, itu adalah kerinduan kita bersama. Ya, saya sebagai pemimpin Kristen, kalau kita bersatu, saudara-saudara, saya yakin GPDI akan menjadi gereja yang besar di Banten. Kalau kita terpecah belah, saudara-saudara, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pelayanan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, mari kita jaga otak kita, pikiran kita. Yang pertama tadi fisik. Aduh, Pak Dolby ini sudah lupa ini. Yang pertama fisik, yang kedua jiwa, yang ketiga pikiran kita, otak kita. Saudara, mari kita tingkatkan kualitas kita. Saudara, tidak perlu lagi kita membicarakan hal-hal yang tidak penting di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau kompetensi kita, kualitas kita ada, dimanapun saudara berada mulai itu, Tuhan akan pakai saudara dengan baik. Percaya. Ya. Nah, saya rindu saudara-saudara, kehadiran saya di tempat ini memberikan warna yang baru dalam pelayanan gereja kita, khususnya di Banten. Saya sebagai pemimpin Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini ya, di mimbar ini mengatakan ya, selamat bekerja kepada KSB, PLD, MD, GPDI Banten. Percayalah, Tuhan pakai bapak-bapak ini, amang-amang yang saya kasih ini sebagai alatnya untuk memperbaiki gereja kita. Kalau Tuhan sudah tunjuk amang-amang yang saya kasih ini untuk memperbaiki gereja kita, Tuhan juga yang akan memperlengkapi amang-amang saya. Iman saya mengatakan semuanya akan kembali menjadi satu untuk kemuliaan GPDI. Terima kasih. Selamat atas perayaan Paskah pada hari ini. Dan saya bersyukur saya diundang pada hari ini. Dan saya tidak diundang dalam Paskah yang kemarin. Tapi saya diundang dalam Paskah yang sekarang. Tuhan juga sudah tahu bahwa Paskah inilah Paskah yang sebenarnya. Terima kasih. Shalom bagi kita sekalian. Tuhan berkati kita.